Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah bin Muhammad Ali dari Prodi Pendidikan Teknik Elektronika dengan NIM 220205502011. Saya ingin mempresentasikan rangkuman mata kuliah Teknik Kendali. Untuk materi pertama yaitu sistem kendali. Sistem merupakan sekumpulan komponen yang saling bekerja sama untuk melakukan suatu fungsi. Suatu sistem berinteraksi dengan lingkungannya dan dibatasi oleh batas sistem. Kontrol merupakan proses yang menyebabkan suatu variabel sistem selaras dengan suatu nilai yang diinginkan. Jadi sistem kendali itu artinya interkoneksi komponen-komponen yang membentuk suatu konfigurasi sistem yang akan menghasilkan suatu respon sistem sesuai yang diinginkan. Berikutnya open and close loop. Open loop control system menggunakan suatu aktuator untuk mengontrol proses secara langsung tanpa adanya umpan balik atau feedback. Kemudian closed loop control system menggunakan pengukuran sinyal output dan feedback output untuk membandingkan dengan output yang diinginkan atau referensi. Komponen sistem kendali. Yang pertama ada variabel yang dikontrol, variabel aktual yang dijaga pada nilai tertentu yang diinginkan di dalam proses. Yang kedua, variabel yang diukur, kondisi dari controlled variabel pada saat tertentu dalam pengukuran. Kemudian yang ketiga, sensor, mengukur controlled variabel dan menghasilkan sinyal output yang mewakili statusnya. Kemudian feedback merupakan output dari measurement device. Kemudian set point adalah nilai dari controlled variabel yang diinginkan. Kemudian ada error detector sebagai pembanding set point dengan sinyal feedback dan menghasilkan sinyal output yang sesuai dengan perbedaan tersebut. Kemudian sinyal error merupakan output dari error detector. Kemudian controller adalah otak dari sistem yang menerima error sebagai input dan menghasilkan sinyal kontrol yang menyebabkan controlled variabel menjadi sama dengan set point. Kemudian aktuator adalah otot dari sistem. Ini adalah alat yang secara fisik melakukan keinginan kontrol dengan memasukkan energi. Kemudian variabel yang dimanipulasi merupakan besaran fisik yang hasil dari kerja yang dilakukan aktuator. Kemudian plan atau proses. Plan adalah objek fisik yang dikontrol. Kemudian disturbances atau gangguan, faktor pengganggu yang menyebabkan perubahan pada variabel yang dikontrol. Materi kedua adalah feedback control. Feedback control adalah pengendalian umpan balik. Pengendalian umpan balik merupakan proses mengukur keluaran dari sistem yang dibandingkan dengan suatu standar tertentu. Jika terjadi perbedaan atau penyimpangan akan dikoreksi untuk memperbaiki masukan sistem selanjutnya. Sistem pengendalian umpan balik disebut juga dengan istilah negative feedback, karena hasil balik yang negatif akan dikendalikan supaya menjadi baik untuk masukan proses selanjutnya. Contoh yang paling umum dari sistem pengendalian umpan balik adalah sistem demostat di dalam alat pendingin. Feedback control terbagi menjadi dua. Umpan balik berarti sebagian keluaran dari rangkaian dikembalikan ke dalam masukannya. Berarti satu sinyal campuran, yaitu sinyal masukan asli dari rangkaian seluruhnya dan bagian yang dikembalikan dari keluaran akan dimasukkan ke dalam masukan penguat. Yang dikembalikan bisa merupakan arus keluaran atau voltage tertentu. Untuk materi ketiga, analisis respon waktu. Dalam prakteknya, sinyal masukan sistem kendali tidak dapat diketahui sebelumnya, tetapi mempunyai sifat acak, sehingga masukan sesaat tidak dapat dinyatakan secara analitis. Untuk analisis dan perancangan sistem kendali, harus memiliki dasar perbandingan kinerja sebagai sistem kendali.
keadaan suatu sistem sebelum mencapai keadaan mantap atau tunak. Keadaan tunak adalah keadaan respon sistem ketika responnya sudah mengikuti bentuk masukannya. Biasanya diperoleh sesudah dalam waktu yang lama. Respon transien adalah respon pada masa transisi awal atau sebelum mencapai keadaan akhir. Transien adalah respon sistem yang berlangsung dari keadaan awal sampai keadaan akhir. Yang kedua, steady state. Respon steady state adalah kondisi keluaran sesudah habis respon transien hingga waktu relatif tak terhingga. Untuk materi yang keempat, sensor dan transducer. Dalam prakteknya, sinyal masukan sistem kendali tidak dapat diketahui sebelumnya, tetapi mempunyai sifat acak, sehingga masukan sesaat tidak dapat dinyatakan secara analitis. Untuk analisis dan perancangan sistem kendali, harus memiliki dasar perbandingan kinerja berbagai sistem kendali. Maksud dari transien itu adalah keadaan suatu sistem sebelum mencapai keadaan tunak atau steady state. Keadaan tunak adalah keadaan respon sistem ketika responnya sudah mengikuti bentuk masukannya. Biasanya diperoleh sesudah dalam waktu yang lama. Respon transien adalah respon yang pada masa transisi awal atau sebelum mencapai keadaan akhir. Jenis-jenis sensor ada 7. Yang pertama adalah sensor cahaya. Kemudian sensor tekanan, sensor proximity, sensor ultrasonik, sensor kecepatan, sensor magnet, dan sensor suhu. Transducer pasif. Transducer pasif yaitu transducer yang dapat bekerja bila mendapat energi tambahan dari luar. Transducer aktif yaitu transducer yang bekerja tanpa tambahan energi dari luar, tetapi menggunakan energi yang akan diubah sendiri. Materi yang kelima adalah embedded system. Embedded system adalah sistem yang menempel di sistem lain. Sistem embedded merupakan sebuah sistem rangkaian elektronik digital yang merupakan bagian dari sebuah sistem yang lebih besar, yang biasanya bukan berupa sistem elektronik. Kata embedded menunjukkan bagian yang tidak dapat berdiri sendiri. Sejarah sistem embedded. Sistem embedded modern yang pertama dikenali adalah Apollo Guidance Computer yang dikembangkan oleh Charles Park Draper di MIT Instrumentasi Laboratorium awal 1960-an. Kategori sistem embedded. Yang pertama adalah mandiri standalone. Perangkat standalone dapat berfungsi secara independen dari perangkat keras lainnya dan tidak terintegrasi ke dalam perangkat lain. Yang kedua ada real time. Sistem embedded dengan tugas-tugas spesifik yang dilakukan dalam periode waktu spesifik disebut dengan sistem real time. Sistem real time terdiri dari hard real time system dan soft real time. Yang ketiga ada network. Sistem embedded yang dilengkapi dengan interface network dan diakses oleh suatu jaringan seperti local area network atau internet disebut dengan networked information appliances. Materi yang keenam, artificial intelligence. Konsep dasar artificial intelligence atau AI merupakan proses di mana peralatan mekanik dapat melaksanakan kejadian-kejadian dengan menggunakan pemikiran atau kecerdasan seperti manusia. Sebagian kalangan menerjemahkan AI sebagai kecerdasan buatan, kecerdasan artifisial atau intelijensia artifisial. AI dapat membuat sistem komputer bertingkah laku seperti manusia dan sistem komputer dapat bertingkah laku yang diterima logika atau masuk akal manusia. Tujuan dari kecerdasan buatan. Yang pertama, membuat mesin menjadi lebih pintar. Yang kedua, memahami apa itu kecerdasan. Yang ketiga, membuat mesin lebih bermanfaat. Perbedaan antara pemrograman AI dan konvensional. AI representasi dan manipulasi simbol, dan konvensional menggunakan algoritma. Yang kedua, AI memberitahu komputer tentang suatu masalah. Kalau konvensional memerintah komputer untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, AI
memberikan komputer pengetahuan dan kemampuan inferensi, dan konvensional memberi data kepada komputer dan program. Materi yang ketujuh, komputer numerically controlled atau CNC. CNC adalah salah satu sistem pengendali yang banyak digunakan untuk mengendalikan atau mengatur pengoperasian mesin perkakas. Mesin perkakas yang dilengkapi dengan sistem CNC secara umum tidak berbeda dengan mesin perkakas konvensional. Fungsi dari CNC dalam hal ini lebih banyak menggantikan pekerjaan operator dalam mesin perkakas konvensional. Misalnya pekerjaan mengatur gerakan pahat sampai pada posisi siap memotong, gerakan pemotongan, dan gerakan kembali ke posisi siap memotong. Penanam sistem sumbu koordinat. Untuk penentuan sumbu Z direferensikan pada poros utama atau spindle mesin. Spindle ini dapat memutar pahat atau memutar benda kerja, bubut, dan mesin gerinda. Untuk penentuan sumbu X ditetapkan sejajar dengan arah memanjang meja mesin dan dipilih orientasinya secara horizontal. Dan penentuan sumbu Y, orientasi dan arah positif sumbu Y ditetapkan menurut kaidah tangan kanan setelah sumbu Z dan X ditentukan. Tangan kiri bila Y ditentukan berdasarkan orientasi Z dan X. Penerapan mesin CNC. Salah satu contoh penerapan mesin CNC pada bidang pengendalian elektronika adalah mesin pencetak jalur PCB. CNC adalah peralatan permesinan seperti mesin bubut atau milling yang dikendalikan oleh komputer. CNC yang digunakan untuk pembuatan PCB adalah CNC milling. Alat ini memiliki mata bor atau pisau cutter yang dapat bergerak dalam 3 dimensi, sehingga CNC dapat digunakan untuk pekerjaan pengeboran PCB secara otomatis. Materi yang terakhir adalah Programmable Logic Controllers. PLC merupakan sistem komputer yang dirancang untuk tujuan pengontrolan proses atau mesin industri yang mudah dikoneksikan dengan perangkat I/O. Sejarah PLC dikembangkan sekitar tahun 1968 oleh General Motor, ditujukan untuk menggantikan kontrol relay yang tidak efisien dan high cost, berbasis komponen solid state. Secara fungsional, kemampuannya terbatas pada operasi kontrol relay. Beberapa contoh perangkat luar I/O. Yang pertama ada photoelectric switch, kemudian limit switch, solenoid, servomotor, proximity switch, stepping motor. Sekian presentasi dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup presentasi saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.